Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkehendak hadir pada siang hari ini. Kita pada kali ini akan melakukan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan kelompok itu. Jadi saya tanya dulu ya kepada teman-teman, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti bimbingan seperti ini? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah teman-teman pernah mengikuti bimbingan kelompok seperti ini atau belum? Belum. Ya, karena Aku pernah, dia belum. karena kebanyakan yang belum pernah mengikuti, saya akan jelaskan sedikit ya. Tapi sebelum menjelaskan, agar lebih baiknya lagi kita melakukan doa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Firman, silakan Firman. Baik, sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita telah melakukan doa bersama agar kelancaran bimbingan kelompok ini dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang tadi saya lanjutkan, saya akan bahasanya. Sayang, baiklah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan melakukan perkenalan dulu. Saya akan menyebutkan nama lalu buah kesukaan saya. Begitu pula selanjutnya teman-teman menyebutkan nama saya dulu, lalu buah kesukaan saya, lalu berurutan. Dari saya dulu ya. Saya Angga Permadi, buah kesukaannya itu mangga. Nama Angga, buah kesukaan mangga. Oke, nama saya Alivia, buah kesukaannya leci. Nama saya Angga, buah kesukaannya mangga. Terus ada Alif, buah kesukaannya tadi leci. Terus saya buah kesukaannya lengkeng. Ya. Nama Angga, buah kesukaannya itu Mangga. Angga mangga gitu. Angga mangga. Alif, buah kesukaannya leci. Naihan, buah kesukaannya itu lengkeng. Saya Firman Fathurrahman, buah kesukaannya itu kiwi. Selanjutnya samping. Angga buah kesukaannya mangga, Alif kesukaannya leci. Angga buah kesukaannya mangga, Alif kesukaannya leci, Naihan kesukaannya lengkeng, Firman kesukaannya kiwi, saya Ezma kesukaannya durian. Selanjutnya sampingnya. Angga kesukaannya mangga, Alif kesukaannya leci, Nehan kesukaannya kelengkeng, Firman kesukaannya kiwi, Sawo. Kiwi. Ezma kesukaannya durian, dan saya Ara kesukaannya alpukat. Sebelumnya saya tes dulu ya, apakah teman-teman benar-benar sudah mengenal satu sama lain? Iya. Sebutkan nama dan buah favorit Namanya orang di depan. Firman, buah favoritnya kiwi. Lalu samping Firman, sebutkan nama dan buah favorit orang di sampingnya. Namanya Ara, buah kesukaannya alpukat. Karena menurut saya teman-teman sudah pada mengenal satu sama lain ya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan bimbingan kelompok ini, yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh seorang ahli. Jadi lalu teman-teman yang dilakukan oleh seorang ahli, yang dimana pimpinannya itu saya dan teman-teman sebagai anggotanya. Kita sampai sini paham? Selain itu juga tujuan dari bimbingan kelompok ini agar mengembangkan potensi teman-teman serta membuat teman-teman bisa berbicara atau berargumen nanti di khalayak. Teman tidak perlu takut tentang rahasia yang akan diketahui oleh orang lain, dan
Dan saya harap juga teman-teman tidak membocorkan apa aib dari teman-teman yang ada di sini di luaran sana. Jadi di sini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik yang diberikan oleh saya pribadi kepada teman-teman, sedangkan topik bebas itu teman-teman beropini masalah yang sedang hangat-hangatnya pada saat ini, lalu mengajukannya kepada saya. Nanti saya akan voting, nanti teman-teman akan voting topik mana yang lebih banyak suaranya, itu yang kita ambil. Jadi topik mana yang sekiranya menyenangkan, topik bebas atau topik tugas? Topik bebas. Bebas, baik. Bebas. Karena topiknya bebas, dari teman-teman ada yang ingin mengajukan. Ya, silakan. Kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya minimal 2 opini. Ya, silakan Firman. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Nah, karena di sini ada 2 opsi ya, yaitu kekerasan seksual pada anak dan pernikahan dini. Saya akan memulai voting topik mana yang lebih dipilih oleh teman-teman. Kalau saudari Ara lebih memilih yang mana? Kekerasan seksual pada anak. Saudara Irma? Pernikahan dini. Firman? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Aku pernikahan dini. Pernikahan dini. Alif? Kekerasan seksual. Soalnya beda. Si Firman mengajukan opsi lalu pindah haluan. Di votingnya lebih banyak yang memilih kekerasan seksual pada anak. Jadi topik hari ini kita yaitu kekerasan seksual pada anak. Yang tadi saudara Alif mengajukan topiknya, dan saya harap menjelaskan apa sih itu kekerasan seksual bagi anak. Seksual itu kan lagi marak-maraknya ya, apalagi dilakukan oleh orang tua sendiri, kami khususnya, karena baru tadi saya baca berita gitu di sosial media bahwa kekerasan seksual pada anak ini terjadi kebanyakan terjadi itu oleh orang tua sendiri. Kayak tadi saya baca di sosial media, anak yang berumur 5 tahun diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri dan mengalami trauma sampai, mohon maaf ya, alat vitalnya itu robek katanya, dan dia mengalami trauma yang cukup berat gitu. Dan itu udah sering dilakukan berkali-kali gitu, tapi nggak ada yang tahu. Terus anaknya tuh kayak yang, ya gimana sih kalau disiksa, udah itu selesai disiksa ya diperkosa gitu. Jadi saya sih lebih ke ini tuh harus diselesaikan gitu loh, dicarikan jalan keluarnya, bagaimana caranya untuk mengurangi gitu tuh kasus-kasus tersebut pada anak-anak. Jadi menurut Alif itu kekerasan seksual bagi anak itu terjadi di pengalaman Alif di sekitaran keluarga, yang mana pelakunya ini bapaknya yang melakukan kekerasan seksual, yang menimbulkan trauma bagi si anak, yang menyebabkan anak itu jadi takut melakukan apa-apa. Dan sedangkan yang lain ada tambahan. Silakan. Tadi kan Alif tuh bilang kalau pengalaman itu dari lingkungan sekitarnya itu dari pihak keluarga ya yang melakukan kekerasan seksual. Kalau dari berita yang saya baca dan itu emang real ya, true story, itu dia dilakukan kekerasan seksualnya itu bahkan oleh oknum yang tidak dikenal. Iya, anak SD yang baru pulang, yang dia mungkin berpikir tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Gojek online gitu ya, pengen ngantar dia ke sekolah, dia lolosnya karena innocent gitu. Jadi ya terjadilah kekerasan seksual. Jadi ada 2 opsi ya. Jadi menurut Kak Alif itu dari keluarganya, sedangkan menurut Nehan dari orang luar juga bisa. Nah, 2 opsi ini menurut saya juga benar. Sedangkan dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi. Habis ini apa? Dan action ya? Ya. Oke. Setelah 2 pendapat ini, apakah ada tambahan dari teman-teman atau sudah cukup? Cukup. Nah, selanjutnya, apa sih dampak dari kekerasan seksual ini pada anak itu sendiri? Ada yang bisa? Ya, silakan. Menimbulkan trauma yang berat. Trauma yang berat. Terus enggak mau bersosialisasi, terutama dari lingkungan ya,
ya. Jadi dia tuh kayak mau mengurung diri aja gitu, nggak mau bergaul. Terus mungkin kalau misalkan kekerasan dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat tuh mungkin dia takut gitu. Jadi dia tuh kayak lebih sering mengurung diri. Berarti poin besarnya trauma ya Kak, untuk melakukan sesuatu. Ya, silakan. Kalau tadi kan Alif dia tuh lebih ketakut ke orang luar ya. Ya. Kalau menurut saya justru orang anak-anak yang trauma itu mereka juga bakalan menganggap diri mereka itu kayak rendah gitu. Dengan adanya dengan adanya pengalaman yang buruk yang terjadi di mereka berpikir kalau mereka nggak berhak gitu. Mereka memandang diri mereka juga rendah. Makanya nggak jarang dari korban-korban pemerkosaan itu, ya korban-korban pemerkosaan atau pelecehan seksual itu yang akhirnya bunuh diri gitu. Nah, boleh menanggapi nggak? Ini kan kamu terjadi, ini kan lagi ngebahas pada anak gitu kan. Mungkin kalau anak-anak belum tahu kalau dia tuh kayak nggak berharga, ya paling trauma kayak tadi saya diapain ya gitu sama mereka gitu ya. Jadi kayak mungkin menurut saya kalau untuk kayak saya tuh nggak pantas, kayaknya belum ngerti ya anak-anak, apalagi anak SD gitu ya, nggak tahu hal-hal kayak gitu tuh ya nggak pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba terjadi begitu aja gitu. Ya, mungkin masih, menurut saya juga masih trauma, jadi dampak pada perilakunya mungkin kalau karena masih anak-anak jadi diem aja, diem karena trauma, nggak mau cerita. Apa cukup atau mungkin ada tambahan dari teman-teman saudara Firman? Oke, selanjutnya apa sih solusi yang kalian tahu untuk mengatasi masalah pelecehan seksual bagi anak ini? Orang tua tuh harus lebih aware gitu ya, harus lebih perhatian ke anak-anaknya gitu ya. Terus kayak misalnya contoh kecilnya deh, anak sekolah tuh sering dijemput gitu loh, sering dijemput. Terus kalau misalkan main jangan jauh-jauh gitu ya. Itu sebenarnya saya bukan nyalain orang tuanya, tapi peran orang tua tuh lebih besar ya daripada itu semua gitu. Apalagi kalau misalnya lagi main tiba-tiba diculik kan, kayak tadi pulang sekolah katanya, terus dijemput oleh orang yang gak dikenal bilangnya ayahnya gitu. Sedangkan ya nggak mungkin gak sih kayak orang tua sendiri nyuruh orang lain tuh buat jemput anaknya gitu. Itu kan dari situ ya, yang menurut saya sih kembali dari semua itu peran orang tua itu yang sangat besar gitu tuh. Gitu sih solusinya. Berarti peran orang tua, solusinya itu bagaimana peran orang tuanya ya, untuk memperhatikan anaknya dan memberikan arahan apa yang tidak boleh dilakukan anak ini oleh orang lain gitu ya. Salah satu lagi masuk dari topik saya yang katanya orang tua tuh kan yang katanya diperkosa sama orang tuanya, itu mungkin solusinya tuh apa ya, apalagi laki-laki gitu ya, harus lebih apa ya, jangan terlalu dekat mungkin ya sama ayahnya gitu. Terus harus lebih apa ya, banyak cerita mungkin ke ibunya gitu, lebih dekat sama ibunya gitu. Kalau misalnya ibunya ini bilang kalau misalkan ada apa-apa selalu bilang sama ibu gitu, kalau nggak sama ayah. Terus perlakuan ayah itu yang selama ibu nggak ada gitu, kamu diapain gitu. Jadi intinya harus terbuka gitu. Itu aja sih. Saudara Nehan? Edukasi seks sih dari kecil, harus dikasih tahu kayak anak tuh apa aja sih yang boleh dilihat orang, apa aja yang nggak boleh disentuh orang. Ya harus tahu yang mana privasi atau bagian-bagian yang nggak boleh diumbar. Harus diberi edukasi sejak dini ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Cukup? Terus pada masalah pelecehan seksual bagi anak ini yang tadi sudah dijelaskan apa pendapat, dampak, serta solusi yang tadi dijelaskan teman-teman. Apa sih kesimpulan pada topik pembahasan kali ini yang teman-teman ketahui? Ada nggak? Saya silakan. Kesimpulannya tuh kita harus memperhatikan kondisi anak-anak gitu ya, terus sama memberi edukasi gitu untuk anak-anak, apalagi mereka kan belum tahu ya tentang di lingkungan sekitar maupun di lingkungan luar gitu. Jadi orang tua tuh harus lebih memperhatikan kondisi fisik ataupun mental anaknya gitu. Kayak misalnya ya yang benar kata saudara Nehan tadi itu kan, harus dikasih edukasi apa aja yang nggak boleh dipegang gitu. Terus kita tuh
gak boleh kasar ya sama anak. Jadi kayak kalau misalkan anak berbuat salah, kan rata-rata kekerasan seksual itu kan pertama dari kesel dulu ya, kayak orang tua kesel, terus mungkin ya daripada gua pukul doang gitu kan kita nggak tahu gitu. Nah mungkin kayak nggak boleh kasar gitu sama anak, karena kasar dari orang tua tuh mungkin itu tuh bibit-bibitnya untuk ngebuat seksual tersebut gitu tuh. Jadi ya intinya harus melindungi anak lah gitu ya. Terus kalau misalkan anak salah ya dibilangin, bukan malah dikasarin. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan lagi dari Anak juga harus lebih terbuka sama keluarga. ya kan? Jadi mungkin kesimpulan yang saya ambil dari pendapat atau kesimpulan teman-teman tadi, itu peran orang tua berarti sangat penting ya bagi anak. Bagaimana anak itu harus terbuka, kan tidak bisa terbuka langsung anak, harus dipancing, harus ditanya bagaimana hari ini. Terus juga perlu edukasi yang dilakukan oleh orang tua sejak kecilnya, apa yang tidak boleh dipegang, apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal-hal ini yang tadi saya simpulkan menurut saya juga sangat penting bagi kelangsungan anak-anak nanti. Oke teman-teman, karena waktunya semakin menipis, nanti dulu semakin menipis, bagaimana apa ada dari teman-teman yang mempunyai kritik atau saran untuk kegiatan kita ke depannya nanti? Kayak Ya, silakan. mungkin diharapkan ya teman-teman sebelumnya harus mencari informasi yang lebih banyak gitu ya, karena menurut saya topik yang kita bahas saat ini tuh topik yang benar sangat penting gitu ya, sangat penting, apalagi tentang kekerasan seksual pada anak gitu ya. Nah itu harus lebih aktif lagi gitu. Terus yang paling utama ya kita juga, walaupun kita cuma menyimak dari berita atau gimana, kita juga harus belajar dari itu gitu ya ketika kita nanti berdebat. Terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman ada punya kritik atau saran bagi kita? Ya, tidak ada ya. Jadi untuk selanjutnya itu kan untuk kontrak untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan, apakah di hari yang sama dan jam yang sama atau di hari yang berbeda atau jam yang berbeda? Mungkin di hari yang sama dan jam yang sama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya harap juga teman-teman lebih aktif dan lebih dapat memberikan pendapatnya tentang masalah yang nanti kita temakan pada hari itu. Oke, selanjutnya karena memang waktunya sudah menipis, sebelum ditutup kembali kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum.